Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rostin Abdullah, eh, guru mata pelajaran geografi. Di sini saya akan memaparkan laporan untuk memenuhi tugas orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dengan isu yang saya angkat yaitu peningkatan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran geografi kelas 10 di SMA Negeri 1 Suwawa. Laporan ini berisikan mengenai yang pertama itu pendahuluan, kemudian nilai dan etika pemerintah Provinsi Gorontalo, kemudian nilai dan etika organisasi di unit kerja tempat saya bekerja yaitu di SMA Negeri 1 Suwawa, kemudian rencana kerja, dan terakhir itu penutup. Oke, diawali dengan yang pertama itu yang pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang. Seperti kita ketahui bersama bahwa di setiap instansi pendidikan seperti sekolah itu memiliki banyak isu yang seringkali terjadi di sekolah. Yang di sini saya eh, ada beberapa isu yang kami temukan di sekolah yang sering terjadi. Yang pertama itu kurangnya kepedulian orang tua terhadap disiplin kehadiran siswa, kemudian kurangnya tanggung jawab siswa dalam menyelesaikan tugas, dan yang terakhir itu kurangnya motivasi belajar siswa. Nah, saya di sini lebih mengangkat mengenai kurangnya motivasi belajar siswa di kelas karena itu adalah isu yang paling menonjol. Maka dari itu judul yang saya ambil yaitu peningkatan motivasi belajar siswa di mata pelajaran geografi di kelas 10. Nah, maksud dan tujuan dari pelaksanaan orientasi itu yang pertama saya lebih membahaskan maksud dari pelaksanaan orientasi. Eh, yang pertama itu pengenalan tugas dan fungsi ASN, kemudian pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Kemudian tujuan pelaksanaan orientasi itu yang pertama itu peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Kemudian waktu dan tempat. Orientasi ini dilakukan selama 4 hari. Itu dimulai dari tanggal 30 September sampai dengan 4 Oktober 2024 di lingkungan tempat kerja saya yaitu di SMA Negeri 1 Suwawa. Kita masuk pada nilai-nilai dan etika pemerintah Provinsi Gorontalo seperti pada misi dan visinya, yaitu yang pertama itu pada visi pemerintah Provinsi Gorontalo, terwujudnya masyarakat Gorontalo yang unggul dan maju serta sejahtera. Kemudian, misi dari pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu mewujudkan pengelolaan pariwisata dan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Yang kedua, menjamin ketersediaan infrastruktur daerah. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil. Yang keempat itu meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta terciptanya pemerintahan yang baik dan lebih melayani. Kemudian untuk selanjutnya organisasi dan tata kerja pemerintah Provinsi Gorontalo, di mana yang kita ketahui bersama bahwa dalam struktur atau organisasi pemerintah Provinsi Gorontalo dimulai dari sekretaris daerah atau Setda, kemudian biro organisasi, kemudian struktur dari berbagai subbagian tata usaha, tata pelaksanaan pemerintahan, subbagian pelayanan publik, kemudian badan dan dinas. Kemudian untuk manajemen kepegawaian dan penilaian kerja dari P3K
Untuk manajemen kepegawaian P3K, Provinsi Gorontalo terus melakukan rekrutmen P3 untuk berbagai bidang, terutama di sektor kesehatan dan sektor pendidikan. Kemudian penilaian kerja P3 Provinsi Gorontalo telah mengimplementasikan sistem e-kinerja yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022. Lanjut dengan rencana strategi di SMA Negeri 1 Suwawa, di mana tempat saya bekerja. Seperti pada visi, mewujudkan peserta didik yang cerdas, unggul, dan berbudaya lingkungan. Dan misinya yaitu untuk mencapai eh, visi dari SMA Negeri 1 Suwawa tersebut. Makanya misi yang akan dilakukan yaitu menciptakan suasana religius di sekolah melalui kegiatan keagamaan. Kemudian yang kedua, melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang berorientasi pada peningkatan kemampuan dan kompetensi peserta didik. Yang ketiga, membantu peserta didik yang sadar pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan nilai spiritual dan sosial. Dan yang keempat itu meningkatkan pendidikan karakter bangsa melalui implementasi penguatan pendidikan karakter. Struktur organisasi dan tata kerja dari SMA Negeri 1 Suwawa. Yang pertama itu kepala sekolah, di mana kepala sekolah mengelola operasional harian sekolah sebagai pimpinan manajerial sekolah. Yang ketiga, mengawasi staf dewan guru dan tata usaha. Kemudian bertanggung jawab atas kegiatan sekolah dan kepatuhan terhadap standar pendidikan. Yang kelima itu komunikasi dengan dinas, komite sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat. Dan keenam itu menyusun anggaran sekolah. Yang ketujuh itu, yang terakhir itu melaksanakan supervisi akademik terhadap guru mata pelajaran. Kemudian wakil kepala sekolah, di mana wakil kepala sekolah ini yang pertama mendukung kepala sekolah dalam mengelola operasional harian, mengawasi kurikulum dan kegiatan akademik, berkomunikasi dengan komite sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat, mengelola disiplin siswa, kemudian memimpin rapat staf dan pertemuan akademik ketika kepala sekolah dinas luar. Kemudian pembinaan kegiatan kesiswaan. Dan ini untuk guru. Yang ketiga, guru yang pertama itu harus mengajar pelajaran sesuai dengan disiplin ilmu dan kurikulum yang sudah ditetapkan. Yang kedua, membuat dan mengevaluasi tugas dan ulangan. Yang ketiga, melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan siswa. Yang keempat, berkomunikasi dengan orang tua tentang kemajuan siswa. Yang kelima, membina dan mengembangkan bakat dan minat siswa. Yang keenam, yaitu mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional. Kemudian, struktur organisasi yang berikutnya itu staf administrasi, staf kebersihan, dan keamanan. Manajemen tugas pokok dan fungsi. Sebagai seorang guru geografi di sekolah, maka tugas dan fungsi saya di sekolah yaitu yang pertama itu merancang dan melaksanakan pembelajaran, di mana merancang pembelajaran ini yang pertama itu saya menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum, kemudian dengan karakteristik peserta didik, mengembangkan program pembelajaran yang beragam dan menarik untuk siswa. Kemudian, mengajar berbagai jenis model dan media pembelajaran yang menarik yang dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Kemudian, mengevaluasi siswa. Mengevaluasi siswa di sini
mengevaluasi kemajuan fisik, keterampilan, dan pemahaman konsep siswa pada mata pelajaran geografi. Kemudian memberikan umpan balik konstruktif kepada siswa untuk membantu mereka meningkatkan pemahaman mereka. Kemudian menyusun dan mengelola ujian dan penilaian sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan. Kemudian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas ini membuat lingkungan pembelajaran yang aman, inklusif, dan mendukung bagi semua siswa. Kemudian mengelola perilaku siswa di dalam dan di luar kelas. Membangun hubungan yang baik dengan siswa. Oke, yang keempat itu kolaborasi dengan rekan kerja, di mana saya berkomunikasi dan bekerja sama dengan guru serumpun lainnya untuk menyelaraskan pemahaman tentang kurikulum dan kegiatan pembelajaran. Yang kelima itu mengembangkan profesional, di mana terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang, terutama sebagai dalam bidang geografi. Mohon maaf, itu terutama dalam bidang geografi melalui pelatihan atau pengembangan profesional, meningkatkan perkembangan terbaru dalam bidang geografi dan memperbarui metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan dari siswa. Dan yang keenam itu keterlibatan dengan orang tua dan komunitas. Berkomunikasi secara teratur dengan orang tua tentang kemajuan dan partisipasi siswa dalam kegiatan proses belajar mengajar. Kemudian melibatkan komunitas sekolah dan masyarakat dalam kedisiplinan siswa. Rencana kerja P3K ini ada rencana tahunan yang saya akan laksanakan. Berdasarkan unit kerja itu berada di SMA Negeri 1 Suwawa. Kemudian identifikasi isu yang saya ambil di sini ada 3: kurangnya kepedulian orang tua terhadap disiplin kehadiran siswa, kemudian kurangnya tanggung jawab siswa dalam menyelesaikan tugas, dan yang terakhir itu kurangnya motivasi belajar siswa di kelas. Dan isu yang diangkat, kurangnya motivasi belajar siswa di kelas. Gagasan kreatif atau isu yang diangkat meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas dalam pembelajaran geografi. Kemudian untuk rencana kerja jangka menengah sisa tahun kontrak itu yang pertama, tahun kegiatan, tahun ketiga, yaitu 2025, kegiatan yang dilakukan itu melakukan pengembangan diri, di mana outputnya atau hasil kegiatannya belajar melalui PMM dan meningkatkan kegiatan-kegiatan seminar, penilaian yang berakhlak, yaitu inovatif dan kompeten. Kemudian kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, mengimplementasikan pemahaman dan pengetahuan untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik atau siswa. Kemudian untuk tahun keempat 2026 melaksanakan pembelajaran yang inovatif, di mana kegiatan atau outputnya metode pembelajaran yang lebih interaktif dan berbasis proyek. Kemudian penerapan nilai yang berakhlak itu inovatif berorientasi pada pelayanan. Kemudian kontribusi terhadap visi dan misi organisasi di sekolah itu menciptakan proses pembelajaran yang inovasi, pembelajaran atau pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian tahun kelima, itu pada tahun 2027, kegiatannya itu melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat terkait pengembangan perangkat pembelajaran berbasis IT. Apalagi kita di zaman sekarang yaitu zaman era digital, di mana kita harus meningkatkan pengetahuan atau mengembangkan diri kita lebih ke pembelajaran berbasis IT. Kemudian output atau hasilnya menghasilkan peran
pembelajaran modul ajar yang berbasis IT ya. Kemudian penerapan nilai-nilai berakhlak kolaboratif, inovatif. Kemudian kontribusi terhadap visi dan misi organisasi sekolah saya itu menciptakan proses pembelajaran yang berdampak pada prestasi siswa. Ini yang terakhir ini adalah penutup di mana kesimpulannya dari rencana penerapan nilai dasar ASN dalam meningkatkan prestasi siswa pembelajaran geografi menekankan berbagai aspek penting yang bertujuan untuk memaksimalkan dukungan ASN terhadap perkembangan dan pencapaian siswa dalam bidang atau dalam mata pelajaran geografi. Dengan menerapkan nilai-nilai dasar ASN dalam pembelajaran, lebih meningkat. Penerapan nilai-nilai ini tidak hanya meningkatkan kemampuan fisik dan teknis siswa, tetapi juga mengembangkan karakter, disiplin, dan semangat belajar siswa. Saran atau rekomendasi. Di sini saya lebih ke pimpinan, yaitu saran kepada pimpinan, agar dapat memberikan dukungan penuh terhadap pengadaan sumber daya yang diperlukan untuk implementasi proses pembelajaran, termasuk fasilitas teknologi, bahan ajar digital, dan program pelatihan bagi guru. Kemudian untuk rekomendasi itu rekomendasi kepada unit kerja, yaitu tempat saya bekerja, yaitu semua staf guru dapat berpartisipasi pasif dalam mengikuti pelatihan atau workshop yang diselenggarakan untuk dapat mengembangkan proses pembelajaran di kelas serta dapat mengkolaborasi antara rekan sejawat dalam mengembangkan metode dan media pembelajaran yang interaktif pada saat proses pembelajaran. Demikian hasil penyampaian laporan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.